Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, klik continue. Nah, Soleh. Yang ada C, continue tulisannya. Sama saya, lead meeting sama Goit. Goit ya, Goit berarti. Oke. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan hingga hari ini. Yang pertama mulai dari nikmat keimanan, anak soleh dan soleha dalam keadaan semangat ikut belajar BPI, kemudian nikmat kesehatan, anak soleh dalam kondisi sehat walafiat, kemudian dalam nikmat kesempatan. Ya, alhamdulillah di tengah banyaknya kegiatan, anak soleh masih semangat belajar hari ini. Ketemu dalam pelajaran apa? Bina Pribadi Islami atau BPI kelompok Abdurrahman bin Auf. Oke. Hari ini kedua kalinya salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita semua anak soleh soleha yang senantiasa. Ustazah, Ya. sama izin takinci. Cepatmu. Ya, boleh. Oke. Semoga sampai kepada kita semua. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Ini kalau pakai. Oke. Kita mulai pembelajaran BPI dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah kami pemahaman. Oke. Hari ini buka di halaman 45. 45. 41. Maaf. 41. Oke. Hari ini
akan masuk di materi mengenal sirah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang sudah pernah dengar Nabi Nuh? Kira-kira kisah apa yang Anak Soleh ingat ketika kalau kalau dibilang Nabi Nuh? Apa yang Anak Soleha dengar? Kalau dibilang Nabi Nuh, berarti kisah apa yang paling terkenal? Ada yang ingat? Kalau Nabi Nuh bersama kisah apa? Assalamualaikum Anak Soleha Jihan. Oke, alhamdulillah. Ini yang perempuannya sudah hadir semua. Lakinya belum. Kenapa suaranya terpantul-pantul? Aneh. Tinggal lihat sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut tentang kisah Nabi Nuh, kita akan baca hadis ke-16. Hafiza disimpan dulu mainan itu, bola-bolanya. Oke, kita baca sama-sama ya. Hadis Arba'in ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Memang. anna rajulan Ya itu. qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab wa farad dada Parot dada. mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Oke, Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Nah, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Oke. Itu hadis yang kemarin yang sudah kita
Hafalkan, pelajari bersama tentang jangan marah. Oke, sekarang kita buka di halaman 41. Mengenal sirah Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang sudah ingat kisah apa ketika dibilang Nabi Nuh? Kira-kira kisah apa ya? Lupa? Oke, nanti kita lanjut ya. Kisah apa ya yang ada yang terkenal dengan sirah Nabi Nuh? Dakwah merupakan kewajiban umat Islam. Jadi berdakwah atau mengajak orang dalam kebaikan itu adalah kewajiban umat Islam. Ya, dakwah merupakan tugas para nabi. Seperti Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Ayo kita pelajari tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah anak ke-9 dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh adalah anak ke-9 dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Nuh itu adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya sangat lama. Nabi yang paling lama berdakwah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita lihat di halaman 43, wafatnya 4 orang soleh. Jadi sebelum Nabi Nuh dilahirkan di bumi, itu ada 4 orang soleh yang diangkat menjadi nabi. Sebelum Nuh diangkat menjadi nabi, terdapat 4 orang soleh. Menjadi bukan nabi, menjadi panutan bagi kaum di zaman tersebut. Mereka adalah Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Ya'ud dan Nasar. Namun setelah mereka meninggal, kaum tersebut menyembah berhala. Jadi ada 4 orang soleh. Ada 4 orang soleh yang menjadi panutan sebelum dilahirkannya Nabi Nuh, yaitu Suwa, Ya'ud, Ya'ud dan Nasar. Jadi ada 4. Namun setelah mereka meninggal, kaum yang lainnya, kaum tersebut kembali menyembah berhala. Oke, kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Setelah wafatnya keempat orang yang tadi, Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan. Diriwayatkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Masya Allah. Jarak antara Nabi Adam pada Nabi Nuh adalah 10 abad. 1 abad itu 100 tahun. Berarti kalau 10 abad, berapa itu? 10.000? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Lihat di halaman 44.
Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun hanya sedikit yang mengikuti dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu." Quran Surah Nuh ayat 2. Nabi Nuh merupakan Rasul pertama yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan gelar khusus karena mempunyai ketabahan yang luar biasa. Jadi Ustazah tanya, Hafizah, Ustazah tanya ada berapa Nabi dan Rasul yang anak soleh dari TK mungkin sudah hafal? Ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Kalau ada lagunya, ada yang masih ingat? 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Nabi dan Rasul yang dikatakan atau diberi gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi, yaitu salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa diberi gelar Ulul Azmi? Karena nabi-nabi tersebut mempunyai ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Cobaannya banyak sekali, tapi bisa dilalui dengan tabah, dengan sabar begitu. Oke. Nah, kita lihat di halaman 45, kisah meneladani sirah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau berdakwah selama berapa tahun tadi, Aska? Berdakwah selama 950 tahun. Selama 950 tahun, meskipun sudah lama 950 tahun, tapi hanya sedikit juga yang menerima dakwah beliau. Askia. Belum? Oke. Meskipun sudah berdakwah selama 950 tahun, dan hanya sedikit yang bisa menerima dakwanya, Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Nabi Nuh mencintai umatnya. Nabi Nuh juga tidak ingin umatnya celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita baca kisah Nabi Nuh, itu ada satu kisah yang sangat terkenal tentang membuat kapal. Ada yang sudah ingat membuat kapal Nabi Nuh?
Itu ada lagunya, Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah. Dan selanjutnya. Nah, ini perjalanan dakwah Nabi Nuh sangat panjang. Hinaan, teror dari orang kafir tidak membuat Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam berkecil hati. Setelah berdakwah dengan sabar, tibalah saatnya Allah Subhanahu Wa Taala bertindak. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh menaati perintah Allah. Umatnya mengejek dan menghina karena membuat kapal di bukit. Jadi karena kesabarannya Nabi Nuh, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Yang mungkin Nabi Nuh juga belum tahu, tapi Allah karena itu perintah Allah buat kapal. Jadi Nabi Nuh tidak tahu alasan disuruhnya untuk apa, tapi dibuat sama Nabi Nuh karena di situ tidak ada laut. Jadi di gunung, kalau perahu atau kapal itu kan jalannya di laut. Anak soleh kalau naik kapal kan di laut, di air begitu. Tapi ini Nabi Nuh membuat kapal di gunung. Oke. Kalau kalau anak soleh dan soleha lihat orang bikin kapal di gunung, kira-kira bilangnya apa? Orang itu apa? Pasti bilang orang itu gila. Orang itu kenapa bikin kapal di gunung? Tidak sesuai begitu. Tidak sesuai. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Nuh tetap membuat kapal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, artinya dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Quran Surah Hud ayat 37. Hafizah apa Hafizah? Dari tadi pakai beda terus, Ustazah lihat. Oke, ukuran bahtera Nabi Nuh besar sekali. Jadi sudah bikin di gunung, bikinnya besar sekali. Itu pasti kalau orang-orang kafir bilangnya Nabi Nuh sudah gila. Nabi Nuh apa begitu? Kata-kata mengejek, menghina yang lainnya yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar, tetap tidak peduli dan terus membuat kapal. Panjangnya mencapai 1.200 hasta, lebar 600 hasta, tingginya 30 hasta. Terdiri dari 3 tingkat, lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai 2 untuk manusia, lantai 3 untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu berpintu yang terletak di tengah. Masya Allah. Jadi bukan hanya manusia yang diperuntukkan di kapal itu, tapi juga hewan, binatang buas, kemudian para binatang unggas, burung-burung, dan lain-lain. Setelah kapal Nabi Nuh itu selesai dibuat, hanya kaumnya yang beriman yang boleh memasuki bahtera tersebut. Setelah semua siap di kapal, turunlah hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sudah selesai kapalnya dibuat, semua orang beriman naik ke atas kapal. Kemudian mulai turunlah hujan. Hujan turun dari langit, tak berhenti-berhenti. Setelah pembuatan bahtera selesai, ya terjadilah hujan. Disusul bumi yang memancarkan air dari segala penjuru. Maka terjadilah banjir yang luar biasa.
Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya Kan'an untuk menaiki bahtera, namun Kan'an menolak ajakan ayahnya. Meski mendaki gunung, Kan'an tetap terkena banjir. Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati, Kan'an memilih mengikuti kaum pembangkang. Mereka yang membangkang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlayar selama 150 hari dan berlabuh di Gunung Dud. Setelah banjir surut, turunlah semua penghuni kapalnya. Jadi itu ya kisah yang paling fenomenal tentang Nabi Nuh, tentang membuat kapal yang besar. Membuat kapal yang besar. Kemudian orang-orang beriman, para binatang itu juga naik di dalam kapal. Kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang pembangkang itu dibinasakan Allah. Oke, jadi kapal Nabi Nuh berlayar selama 150 hari atau sekitar 3 bulan lebih. Itu berlayar, kemudian berlabuh di Gunung Dud. Setelah banjir surut, turunlah semua penghuni kapalnya. Nah, belajar dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, apa yang pelajaran yang harus kita ambil? Pelajaran yang kita ambil, kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita tidak taat sama Allah dan Rasul-Nya, menjadi umat pembangkang, maka Allah akan membinasakan juga kita. Contoh taat kepada Allah dan Rasul-Nya apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, kemudian dan lain sebagainya. Allah sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Quran Surah Muhammad ayat 33. Nah, anak soleh, anak soleha, ini anak soleha semuanya ya. Nah, alhamdulillah itu ya kisah singkat, Jihan, kisah singkat tentang kisah Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Terus keturunan keberapa Nabi Nuh ini? Keturunan keberapa dari Nabi Adam? 9. Yes, ke-9. Ya. Keturunan ke-9. Kemudian Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa ratus tahun? Ada yang masih ingat? Berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Ah, good, Hafizah. 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Tapi yang ikut hanya sedikit. Karena kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh dalam menghadapi umatnya, dalam menghadapi setiap derita atau penghinaan dari umatnya, sehingga Allah memberi gelar kepada Nabi Nuh dengan gelar apa? Gelar apa?
Ulul azmi. Oke. Artinya apa ulul azmi? Artinya Yang adalah sabar. ya nabi Luar biasa. yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ada 5 orang. Apa saja? Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 Ibrahim. nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang dikenal dengan peristiwa apa? Membuat kapal. Jadi kapal Nabi Nuh itu besar sekali. Masya Allah, luar biasa. Ke salah satu mukjizat Nabi Nuh yang Allah perintahkan, berikan, membuat kapal untuk orang-orang yang beriman sebelum Allah binasakan orang-orang pembangkang, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh, yang tidak beriman kepada Allah, kemudian Allah binasakan, sementara orang-orang beriman selamat dan karena naik di kapal Nabi Nuh. Nah, anak soleh dan soleha, itu ya kisah singkat tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Jadi kita pelajari, kemudian kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh dengan apa? Taat beriman kepada Allah, taat beriman kepada Allah dan Rasulullah dan Rasulnya. Ya, kalau sekarang kita sudah hidup di zamannya Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu cara kita beriman bagaimana kepada Rasul, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, perintah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya melaksanakan sunnah, sholat duha, kemudian bersolawat, kemudian apa lagi? Mengucapkan salam, menjawab salam, menyebarkan senyum. Ya, senyum adalah sedekah. Oke, sampai sini kita 1 menit lagi ini waktunya. Ada yang mau anak soleha tanyakan? Tidak ada. Sudah dikerjakan evaluasi di halaman 40. Jadi Ustazah kasih tahu. Kenapa Hafiza? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kapan sekolah? Kapan sekolah? Masya Allah. Kalau masuk belajar kelas 2, tunggu wali kelasnya dulu ya. Oh.
Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Tidak ada ya? Karena tadi itu Nabi alaihissalam. Ini anak soleha. Ini yang tugas halaman 40. Jihan pakai buku ini, buku BPI seri 1A. Nih, masih pakai buku ini ya. Yang halaman 40 disesuaikan dengan gambar di atasnya. Baru ditulis nomor 1, cara menahan marah. Nomor 1 apa? Yang sesuai gambar di atasnya. Itu yang halaman 40. Nahda bagaimana kabar? Nahda kurang semangat. Nahda sehat? Sehat anak soleha Nahda? Ada suaranya Nahda? Kurang keras. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti hari ini cukup sampai di situ. Jadi kita belajar dari kisah Nabi Nuh hari ini meneladani kisah sirah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana kita dianjurkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan jadi hamba yang pembangkang. Contoh hamba pembangkang apa? Tidak mau mengikuti perintah Allah. Contoh sederhananya apa? Tidak mau sholat. Kalau disuruh sholat, malas saya mau sholat. Saya tidak mau. Gitu. Jadi itu satu ciri orang atau hamba pembangkang. Jadi kita semoga anak soleh dan soleha semuanya, kita semua tidak menjadi tergolong hamba-hamba yang pembangkang. Oke, yang anak soleha mulai belajar sholat 5 waktu minimal. Sholat subuh, berat tapi dikerjakan. Nanti kalau lama-lama terbiasa, insya Allah akan merasa tidak enak kalau tidak dikerjakan.
merasa ada yang kurang kalau tidak dilaksanakan. Oke, Askia. Ini anak soleh lagi ngapain ini? Askia, Hafizah. Budak dia makan. Oke, cukup ya. Cukup untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan berikutnya. Oke. Oke, kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.